akan materi yang pertama itu akan diberikan oleh Pak San, ya, saya biasa memanggilnya memang Pak San gitu, ya, jadi ini sudah lama kita bermitra Prof. Bambang, jadi kita banyak dibantu oleh Pak Santoso ini, dan karena kita ini merasa saudara, ya, makanya dulu LPBI pun kita gantikan BRIN, sama kan begitu ya, jadi ada sama-sama BRIN ini Pak Santoso, ya. Jadi kita sama-sama, ya, jadi kita ini sudah saudara, gitu, ya, dan kita memang sama tujuan kita untuk Indonesia, ya, merah putih. Nanti Pak Santoso akan berbicara bagaimana integrasi, ya, yaitu antara inovasi, hilirisasi, dan inkubasi. Jadi kami Pak Santoso di UNAR pengen bahwa inovasi itu terintegrasi, tidak inovasi sendiri, begitu ya. Nanti setelah itu hilirisasinya sendiri, inkubasinya sendiri, jalan-jalan sendiri. Tidak ada titik temunya. Langsung ya Pak Nafik ya. Oke, monggo, sampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Ibu. Selamat pagi Prof. Bambang. Selamat pagi, Pak San. Ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau saya itu kalau sama Pak Nafik, kalau udah Pak Nafik presentasi, saya itu tinggal diem aja. Iya. Karena sebenarnya seluruh proses apa yang memang kami skenariokan itu sudah dilakukan dengan detail oleh timnya Pak Nafik. Jadi tapi ya baik, nanti kami akan coba ini Pak Bambang Pak Nafik menyampaikan. Saya share slide ya Pak Nafik. Oke, monggo. Jadi terima kasih, ini integrasi inovasi, hilirisasi, dan inkubasi yang sebetulnya secara lapangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nafik secara detail, dan dari pengalaman kami ya memang seperti itu modelnya gitu ya. Nah, cuman nanti akan coba kami sampaikan bagaimana kemudian dukungan dari Kemendikbud untuk mensupport apa yang tadi dilakukan oleh Pak Nafik. Saya itu Direktur Inovasi Industri. Nah, yang PLT itu karena memang Bu Retno sebagai Direktur sudah pensiun, sehingga kami diminta untuk sebagai PLT di kegiatan ini. Mungkin agak banyak yang saya lewatin saja. Ini kenapa startup tadi udah di ini. Nah, ini kami ambil dari ini Pak Nafik, dari paparan teman-teman UNER di Anugerah. Jadi kalau tadi sekilas saya lihat Pak Nafik ada 11 startup, 111 startup, ada sekian HKI, sekian ini. Nah, ini adalah contoh-contoh yang memang unggul gitu kan. Nah, cuman memang yang mungkin perlu kita sadari bersama, yang juga kami lakukan saat ini adalah dari sekian banyak inkubator startup yang kami danai, itu kami mengevaluasi dengan pandemi seperti ini itu sebetulnya potretnya seperti apa, karena memang ini adalah potret secara global dampak pandemi pada startup, kemudian ini juga dampaknya. Nah, ini yang sebetulnya yang diharapkan dukungan adalah seperti ini, mulai dukungan yang terutama adalah bagaimana kemudian teman-teman inkubator bisa memfasilitasi, bisa mencari mitra-mitra yang bisa memberikan pendanaan secara hibah kepada startup, dan ini sejalan dengan skenario Kemendikbud yang memang saat ini kami sedang melakukan evaluasi seleksi atas proposal yang sudah masuk untuk kita danai tahun 2021. Nah, ini yang kalau tadi Pak Nafik menyampaikan, kemudian kami memang Bapak Ibu sekalian, Prof. Bambang, kami dari Bappenas selalu diminta untuk bagaimana sebetulnya hubungan antara pendanaan di Ristek Green yang skemanya skemanya itu berbeda-beda, bagaimana hubungan keterkaitannya untuk menuju ke satu titik untuk mencari sebuah solusi. Kami mencoba memang membedakan ada dua kelompok besar yang komersialis startup. Ternyata memang di lapangan banyak juga interaksi yang terjadi antara
startup yang sudah didanain dengan kebutuhan pendanaan yang di skema-skema yang lain. Nah ini karena memang startup ini skema pendanaannya terbatas, sehingga untuk skala yang lebih besar kemudian masuklah kemudian skala dalam skema-skema industri yang tadi Pak Nafik sampaikan, bisa di teaching industry, bisa di inovasi industri, atau di skema-skema yang lain. Nah ini adalah menggambarkan bahwa kompleksitas proses hilirisasi yang terjadi, tapi kalau memang bisa dirunut secara rapi, sebetulnya banyak seninya juga yang harus kita lakukan, kira-kira gitu. Jadi yang tadi Pak Nafik sudah lakukan, bagaimana hubungan startup dengan teaching, bagaimana kemudian dari spin off, bagaimana lisensi, ini adalah satu gambaran yang memang kami memetakan di beberapa case seperti ini. Meskipun sebetulnya terjadi juga yang startup kemudian secara mandiri tumbuh dan berkembang, kemudian dia mendapatkan investor, tapi secara keseluruhan memang memerlukan interaksi yang seperti itu. Nah, kemudian dari kami, dari Ristek BRIN, tadi sudah disampaikan bahwa inovasi itu ya harus ada solusi, gitu ya. Jadi inovasi itu kaitannya dengan solusi yang kemudian kita tetapkan, apakah memang terkait dengan teknologi tepat guna, ataukah sebagai substitusi impor, nilai tambah, atau ada satu lagi sebetulnya terkait dengan teknologi atau inovasi yang sifatnya frontier, seperti yang kemudian kendaraan listrik, drone, dan artificial intelligence dan sebagainya. Nah ini yang bawah ini sebetulnya adalah yang memang domainnya itu di riset pool. Jadi di riset pool kemudian kami mencoba ini perjalanan dari tadi yang kalau Pak Nafik sampaikan dari 612 HKI tadi gitu ya, sebetulnya berawal dari sini, kemudian skema apa saja sebetulnya yang bisa masuk ke kami gitu ya. Ada yang melalui skema PUI, ada yang STP, ada yang inkubator, ada yang memang bisa masuk startup, ada yang memang bisa langsung ke inovasi industri. Ini adalah bentuk-bentuk skema yang kami tawarkan. Cuman memang dengan skema ini kemudian pertanyaan dari Bappenas selalu bagaimana hubungan antara program-program yang ada di Ristek BRIN ini kemudian menuju kepada sebagai solusi. Nah ini kemudian ada dua besar, yaitu yang inovasi industri atau perguruan tinggi yang tadi teaching, dan kemudian startup. Nah startup ini kemudian di beberapa case memang mereka kemudian tidak bisa lepas begitu saja, tapi memang kemudian kita support dengan pendanaan yang dengan skema yang berbeda, karena skema yang startup kemudian skalanya terbatas, kemudian begitu mereka berkeinginan berkolaborasi dengan investor atau kemudian industri, kemudian dalam proses kolaborasinya kemudian memerlukan pendanaan khusus untuk memperkuat startupnya, memperkuat produk startupnya, kemudian disitulah kemudian kami masuk dengan skema yang berbeda. Nah setelah saya lihat memang seluruh tadi yang disampaikan Pak Nafik, ternyata memang UNER sudah ada di sini semua. Jadi nanti kedepannya sebetulnya nanti tinggal kemudian saya sama Pak Nafik, ayo kita diskusi ngobrol-ngobrol bagaimana integrasinya, bagaimana kemudian kita bisa dimasuk di sisi mana, itu akan lebih menarik lagi, karena sudah tadi sudah dipetakan oleh Pak Nafik bahwa di ujungnya yang inovasi sebagai solusi ini sudah terpetakan dengan baik. Kemudian ini ekosistem startup, jadi merupakan bagian inkubator. Cuman memang yang nanti akan kami jelaskan kemudian bagaimana skenario kami ke depan yang barangkali kemudian akan sedikit merubah dari skenario yang lama, karena memang target yang dibebankan kepada Kemendikbud BRIN terkait dengan inkubator, terkait dengan startup ini juga agak berbeda, sehingga kami kemudian tidak hanya fokus pada upaya mendanai startup dengan inkubatornya, tapi juga kami akan mencoba untuk menggandeng akseleratornya, kemudian program-program lain yang memang dibutuhkan supaya startup itu tumbuh menjadi satu entitas bisnis yang lebih ekonomis. Kemudian dari dukungan pengembangan inkubator sudah cukup banyak juga. Kemudian dari Perpres sudah ada, barangkali Bapak Ibu sekalian sudah memahami ini. Kemudian yang sudah kami Ristek BRIN lakukan mulai tahun 2015 sampai 2019,
kemudian ada beberapa inkubator yang kita dukung. Kalau nggak salah ini UNER mulai tahun 2018 kalau nggak salah ini ya. Universitas Erlangga mulai 2018, ada beberapa perguruan tinggi. Ini adalah kami nanti akan lebih fokus kepada startup-nya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, jadi kami selama 5 tahun mendanain ada 1.307 kegiatan yang terbagi di sini. Kemudian kami mencoba untuk masuk secara dalam untuk melihat bagaimana sih kinerja dari startup ini, karena ada satu yang menarik yang dari potret ini. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian yang scale up kemudian yang bisa menarik investor itu hanya sekitar 3, jauh sekali kemudian dibandingkan dengan pendanaan yang kita berikan. Ini yang kemudian menjadi PR kita, bagaimana kemudian tadi masukan buat Pak Nafik dan teman-teman inkubasi, bagaimana kemudian inkubasi bisa bisa mendesain ulang sebetulnya. Nah, ini adalah evaluasi kami terhadap yang pendanaan kami. Kemudian ini adalah potretnya, Bapak-Ibu sekalian. Potret inilah menggambarkan bahwa startup yang kita danain sekitar 558 ini yang ada ini, ternyata sebetulnya yang bisa berkembang menjadi startup hanya sangat kecil sekali. Banyak kemudian ini yang berguguran. Nah, ini pertanyaan mendasar kami adalah kenapa bisa begitu gitu ya. Nah, itu yang kalau tadi saya ikutin yang disampaikan oleh Pak Nafik, kalau semua inkubasi, semua inkubator yang menyampaikan ke kami seperti yang dilakukan Pak Nafik, mestinya kemudian tidak terjadi seperti ini. Gitu. Jadi mestinya kemudian mungkin jumlah proposalnya tidak begitu banyak, tapi tingkat keberhasilannya bahwa dari pra menjadi startup itu menjadi lebih besar lagi. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian kalau kita lihat dari potret yang ada saat ini, dari mulai tahun 2015, dari 54 yang kita danain, yang mereka layak menjadi tahun kedua itu hanya ada 2. Kemudian meningkat lagi, kemudian tahun 2017 ada 14. Ini memang ada satu perbaikan yang cukup bagus, tapi memang belum menggambarkan bahwa startup yang kita bina ini sudah memenuhi kinerja tertentu. Nah, ini adalah PR yang kemudian perlu diperdalam lagi, yang seperti yang Pak Nafik tadi, sehingga kami berharap sebetulnya inkubator ini bisa karena kan memang kami bermitra dengan inkubator kalau di dalam pengembangan ini, sehingga kami berharap teman-teman di inkubator ini bisa meminimalisir proses kegagalan dari proses ini. Ini yang meskipun kemudian pada tahun 2019 sudah ada kenaikan yang cukup, ada 54 dari 143 itu kan ada 30%. Ini kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah begitu kami mencoba untuk menggandeng dengan pihak investor, kemudian menjadi sangat kecil sekali. Nah, ini padahal kemudian ada Pak Menteri menginginkan bahwa scale up ini yang harus lebih banyak. Nah, ini pertanyaannya ini kepada teman-teman inkubator nanti Pak Nafik, bagaimana kita bisa menghadirkan startup supaya mereka siap untuk pitching dengan teman-teman dari venture capital atau dengan mitra industri yang lain atau investor yang lain. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus sama-sama kita desain, di mana sebetulnya titik kritisnya yang harus kita benahi. Itulah yang kemudian kami sepakat. Ini adalah potret bagaimana kemudian proses kami mengintegrasikan aktivitas inkubator, aktivitas inkubasi dengan aktivitas startup. Memang ini kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa karena seleksi inkubator dengan startup suatu yang berbeda, kemudian bertemu pada satu titik ada di sini, kemudian sering terjadi setelah kami bahwa pertemuan ini sebetulnya tidak ada juga yang tidak diharapkan, baik tidak diharapkan oleh tenannya maupun tidak diharapkan oleh inkubatornya. Ini yang barangkali nanti akan merubah skenario kita ke depan supaya hal-hal seperti ini akan kita minimalisir. Itu yang akan kami lakukan. Kemudian, nah ini sebaran inkubator mungkin tidak terlalu banyak.
ini adalah ini adalah tingkat kategori kegagalan. Setelah kami coba survei terhadap 102 startup yang ini sangat ini sekali sebetulnya yang bahwa salah satu persoalan besar adalah tidak diterima pasar. Itu nanti yang kemudian Pak Napik kalau saya ikutin sudah luar biasa, bahwa harus ada penyaringan terhadap proposal startup yang harus kita lakukan. Ini kalau kekurangan modal ini dijumlahkan itu sudah sangat besar sekali. Sehingga ke depan kami mencoba minimal. Nah, ini pertanyaan berikutnya mungkin Pak Napik juga perlu dicek kembali, yang 111 yang tadi ada di UNER tadi itu mungkin perlu dilihat kemudian dengan kondisi seperti ini sebetulnya berapa kemudian yang memang masih eksis di era pandemi. Mudah-mudahan menjadi, karena ada beberapa kemudian startup justru di era pandemi ini ada tambah hidup, tambah berkembang. Ini adalah potret-potret kemudian kami mendalamin, kemudian ini yang kemudian sebagai dasar kami di dalam launching platform baru yang kita harapkan kemudian bisa mewarnai kegiatan teman-teman yang ada di inkubasi. Ini ada secara kualitatif beberapa yang ini, bahwa yang menarik di CPBBT tadi yang keberhasilannya sangat kecil adalah ada isu IPR, kerjasama gitu ya, kerjasama antara inventornya dengan startupnya atau dengan pra startupnya, dengan calon startup ini yang kemudian tidak terdefine dengan baik pada saat awal, sehingga pada saat begitu mereka sudah mulai tumbuh, sudah mulai ada friksi-friksi antara inventor dengan tim dari startupnya. Ini yang memang harus dimitigasi dari awal, sehingga kami berharap sebetulnya proses mitigasi ini bisa dilakukan, proses skenario kedepannya bisa dilakukan, sehingga tidak ada lagi sehingga muncullah peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, hak dan kewajibannya bukan dalam kurun waktu kira-kira 5 tahun ke depan, supaya nanti kalau ini memang bertumbuh sudah tidak ada lagi kemudian friksi di antara inventor dengan pelakunya. Ini adalah potret-potret yang kami ada identifikasi dari permasalahan yang tumbuh, dan saya sampaikan lagi Pak Prof. Bambang, Pak Napik, beberapa waktu tahun yang lalu kemudian kami bekerjasama dengan Uni Eropa untuk memetakan unit teknologi transfer office atau apa gitu ya, yang terkait dengan di situ ada di dalamnya kemudian inkubasi, bahwa salah satu yang memang yang salah satu dinilai bagus oleh mereka adalah kinerja dari teman-teman TTO atau dari LPBI ya barangkali yang dulu ya, adalah di UNER, karena mulai dari perencanaan dari skenario implementasinya sudah berjalan dengan baik. Saya juga mengalami hal yang sama, sehingga sebetulnya kalau diskusi dengan proposal dari UNER, sebetulnya kami tidak terlalu banyak lagi diskusi karena sudah dilakukan dengan baik oleh teman-teman UNER. Ini kemudian kami dengan platform baru Startup Inovasi Indonesia, bukan lagi PPBT, bukan lagi CPBBT, tapi ada Startup Inovasi Indonesia. Nah, ini yang kemudian mandat yang diberikan itu sangat hilir sekali. Jadi adanya menumbuhkan wirausaha, membangun supply chain dari startup, ekosistemnya, kemudian terkait dengan ini adalah bagaimana kemudian startup tersebut benar-benar bisa mandiri dan bisa berkontribusi secara ekonomi kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Sehingga dengan target inilah yang kemudian kami mencoba untuk mendesain ulang skenario startup yang kita harapkan kemudian ini bisa mewarnai juga aktiviti dari kawan-kawan yang ada di inkubasi. Ini adalah platform yang secara bloknya ada 3 blok besar: pendanaan, kemudian penguatan ekosistem, dan kemudian dukungan lain. Ekosistem ini kami lebih banyak nanti kami akan mencoba untuk membuat semacam sistem mentoring, membuat database yang sifatnya itu database yang ke internal dan eksternal. Kemudian kita akan mencoba mengembangkan sistem mentoring yang sifatnya digital, kemudian jejaring venture capital, sehingga dari awal memang kami mencoba agar venture capital itu bisa masuk untuk mereka bisa melihat mana-mana kemudian yang dari startup-nya kemudian bisa mereka tarik, kemudian
yang dukungan lain lebih banyak kepada bagaimana mempromosikan dan membangun brand daripada startup itu sendiri. Ini adalah kalau mudah-mudahan terlihat, saya juga agak ngelihatnya juga agak susah ini. Ini ada kira-kira platform secara detail, gitu kan ya, akan kita lihat supporting entities, program dan supporting focusing. Pak Nafik kalau mungkin sudah dekat tolong diingetin gitu ya supaya nanti nggak kebablasan. Nah ini yang menjadi tugas kita, yaitu kita akan selain pendanaan kita juga akan melakukan mentoring sistem online gitu kan, bootcamp, kemudian kita annual forum semata-mata kita untuk kemudian mendekatkan startup yang kita bina ini dengan komunitas bisnis di luar. Tadi kalau Pak Nafik sampaikan untuk menggandeng industri yang ada di luar gitu ya. Kemudian tentang fokus ininya, kemudian kita akan melihat terutama tentang intellectual property ini kita berharap itu dari awal harus sudah ada deal-deal yang terjadi antara inventor karena seringkali kalaupun inventornya tidak meninggalkan tim startupnya, juga kadang-kadang startup sendiri yang meninggalkan inventor karena memang tidak ada semacam hitam di atas putih. Tidak ada hitam di atas putih tentang hak dan kewajiban dari masing-masing. Kemudian kita memperluas supply chain dan kemudian ini hal-hal yang mungkin secara detail coba kami sampaikan kembali. Nah ini kira-kira developer startup map-nya dari produknya gitu ya. Kita berharap sebetulnya teman-teman inkubasi bisa mengawal betul mulai bagaimana sebetulnya prototipenya itu, apakah sudah prototipe memang sudah siap untuk memang dilakukan untuk produksi massal ataukah memang dalam prototipe masih skala laboratorium yang terkadang dalam tanda petik terkadang kemudian laboratoriumnya belum memenuhi standar-standar tertentu sehingga dikhawatirkan data-data yang keluar dari laboratorium itu juga belum dipercaya ke depannya oleh industri. Dan ini hal seperti ini kemudian harus menjadi PR para inkubasi yang tadi Pak Nafik dalam melihat kemudian. Karena apa? Karena kemudian pada akhir tahun pertama, kemudian final produknya harus sudah selesai, harus sudah ada. Inilah yang kemudian banyak berguguran di sini karena kemudian memang paten atau prototipe yang disampaikan itu memang secara technical belum siap untuk dibuat produksi massal. Kemudian berangkat tahun yang kedua ini adalah startup yang kita lakukan, dia bertemu dengan pasar. Kemudian ini adalah skala-skala yang kemudian kita gandeng teman-teman yang ada di venture capital. Satu pihak produknya, satu pihak bagaimana diproduksi. Inilah sebetulnya production-nya. Ini juga menjadi satu PR tersendiri karena mengembangkan sebuah produk dengan produksi massal yang ada di sini ke depannya itu adalah memerlukan satu persyaratan yang berbeda, memerlukan infrastruktur yang berbeda. Itu yang kemudian harus juga menjadi focusing dari teman-teman inkubasi. Apakah memang skalanya sudah mencukupi, apakah skalanya sudah ekonomi ataukah skalanya belum. Karena pada saat nanti menuju ke scale up, kita berharap kemudian ada satu fase bahwa produk yang dikembangkan ini kemudian siap untuk di mass production dari skala besar. Nah, sebetulnya kalau pada fase ini sebetulnya nanti pendanaannya yang lebih besar itu bukan lagi pendanaan startup mestinya ada pendanaan yang dari dana inovasi industri. Ini kemudian dari IP-nya, kemudian dari aspeknya yang kita harapkan pada tahun pertama atau kalau teman-teman mengusulkan pada fase startup, mereka selesai ini. Sudah deal antara inventor dengan ini sudah selesai sehingga tidak kita jalankan dalam waktu 2 tahun ke depan itu sudah tidak lagi ada friksi kemana siapa kemudian hak dan kewajiban antara inventor dengan startupnya. Ini pada fase ini. Pada fase tim supply chain ini yang sering terjadi. Begitu kemudian kita pengen scale up dalam kita produksi dalam skala yang lebih besar, kemudian supply chain-nya ini belum teridentifikasi dengan baik. Sehingga kemudian mereka akan berguguran apakah pada fase ini atau nanti pada fase startup-nya. Market tadi yang sampaikan manajemen ini adalah mapping
pendanaan kita, mapping program kita, mapping KPI jadi startup yang kita danain pada fase-fase, pada masing-masing fase, apakah ataukah dalam fase scale up. Nah, ini adalah skema pendanaannya, 1 tahun, kemudian 1 sampai 2 tahun, 1 tahun. Ini adalah perguruan tinggi, bisa lembaga masyarakat, pra-inkubasi. Nah, ini adalah fokus dukungan yang kemudian tadi sudah kami jelaskan. Ini harus sudah selesai dengan baik pada tahun pertama, sehingga tahun kedua persoalan ini itu tidak lagi muncul. Tahun kedua itu kita lebih banyak kepada bagaimana penguatan bisnisnya. Nah, ini kita harapkan inkubator nanti di dalam membina pra-startup itu benar-benar bahwa aspek-aspek KPI yang ada di fase ini itu harus sudah tereksekusi dengan baik di tahun pertama, sehingga tahun kedua kita lebih banyak mengeksekusi aktivitas bisnisnya dan menggandengkan dengan venture capital di akhir tahun, di tahun keduanya. Nah, kita harapkan kemudian di tahun ketiganya ini kita sudah benar-benar bisa melahirkan startup yang bisa yang bisa memenuhi kriteria-kriteria dari venture capital atau kriteria dari investor atau kriteria dari industri. Kemudian, nah ini kemudian satu lagi yang kami coba gandeng, inkubator sudah teridentifikasi dengan baik kami lakukan. Nah, sekarang kami mencoba untuk menggandeng akselerator di dalam proses pendampingan daripada startup. Akselerator itulah yang kemudian kita harapkan mereka bisa memberikan pendampingan sehingga mungkin di akhir tahun 1 tahun pra startupnya 2 tahun, katakanlah di akhir tahun keempat itu benar-benar startup yang kita bina sebelumnya itu benar-benar bisa lolos seleksi dan siap kemudian pitching dengan industri, dengan investor maupun dengan venture capital yang lain. Ini kira-kira Pak Nafik yang bisa kami sampaikan, sehingga kami saat ini sedang proses fase pertama, kedua, dan akselerator sedang kami coba untuk bahas, karena memang akselerator ini kan memerlukan dari sisi kelembagaan juga memerlukan satu legalitas yang ada. Kemudian kami fungsinya akselerator ini akan kemudian kita harapkan di dalam sesi akhir dari akselerator ini akan ada kemudian harapan dari Pak Menteri adalah paling tidak 15 startup yang kemudian bisa 15 startup scale up yang kemudian ada investor ataupun venture capital yang berinvestasi di dalam startup itu. Ini adalah satu skenario bahwa ke depan aktivitas inkubasi ini mestinya sudah mulai bergeser. Kalau misalkan UNER gitu ya, mestinya sudah mulai bergeser karena dari fase startupnya sudah teridentifikasi dengan baik, sudah terlaksana dengan baik, sehingga perlu kemudian menggeser kepada upaya akselerasi. Itu tadi yang kita harapkan tadi kalau disampaikan Pak Nafik, dari sekian banyak kemudian disampaikan ada satu alinamet yang kemudian bermitra dengan government. Nah, ini kita sebetulnya pengen dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan menghasilkan alinamet yang lebih banyak lagi, sehingga benar-benar kontribusinya kepada UNER-nya itu bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira Pak Nafik yang kami sampaikan. Yang lain-lain hanya beberapa contoh-contoh aja, kalau nggak salah ini hanya contoh-contoh aja yang beberapa bentuk yang kemudian kita coba mulai kita petakan. Seperti yang kita sampaikan ini, kita sudah mulai memetakan kira-kira Anda itu kalau mau masuk dalam scale up tahun 2021 apa targetnya. Mungkin kita kira sudah mencoba kami petakan, dan ini yang akan coba kami gandeng dengan teman-teman yang ada di venture capital untuk apa yang kemudian kalau mereka mau menggandeng ini,
apa yang kemudian mereka hak dan kewajiban mereka, apa yang tuntutan mereka terhadap saat ini yang harus kita support oleh kami sebagai government. Jika kami coba katakan beberapa hal. Kira-kira itu Pak Nafik yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.